Sali, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Kamu tahu biang buat yang mau mendukung channel YouTube Oprah Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Tentang les adjectifs interrogatifs, caranya untuk bilang what, tapi dalam artian berapa. Untuk menanyakan umur dan jam kita memerlukan yang namanya adjektif interrogatif, yaitu ini nih. Nah teman-teman sekalian, ini dia nih contoh-contohnya. Oke. Ketika kita di bahasa Inggris mau menanyakan what is your age, berapa umurmu atau berapa umur Anda, juga berapa umur kalian gitu ya. Karena your itu ada artinya punya kamu, punya Anda, punya kalian. What is your age? Nah, itu tidak menggunakan how much. Ya. Jadi, kalau yang how much itu yang di bahasa Prancisnya adalah combien. Tidak kita pakai itu, kita pakainya adjektif interrogatif. Umur bahasa Prancisnya itu adalah âge, dan ini adalah sebuah nom masculin. Kata benda masculin. Menaik umur itu kan satu. Ya, setiap tahunnya orang itu bertambah tua umurnya gitu. Selama dia masih hidup kan gitu. Ya, jadi secara singulier bukan secara pluriel, maka kita pakainya yang quel. Quel âge as-tu? Oke. What age have you? Secara tekstual gitu, tapi maksudnya kalau di bahasa Inggrisnya adalah what is your age? Boleh kita menanyakan quel âge as-tu begini, atau dibalik, tu as quel âge? Jadi berapa umurmu? Berapa umur lo gitu. Yang ini umur lo berapa, umur kamu berapa. Nah, untuk yang vous, quel âge avez-vous? Atau vous avez quel âge? Berapa umur Anda atau umur Anda berapa? Berapa umur kalian berapa? Nah, ini bagi yang udah pernah belajar bahasa Prancis ini udah tahu. Sekarang saya mau menambah hal yang menarik nih. Terus ikutin bahasanya nih. Orang menyatakan umur kalau di bahasa Prancis itu tidak cukup menyebut tahun aja secara tunggal. Tapi kalau umur seseorang udah lebih dari 1 tahun, yaitu 2 tahun dan seterusnya sampai dengan wafatnya orang itu, meninggalnya orang itu, maka kata tahunnya harus menjadi pluriel. Ong itu tahun, tapi harus dikasih S kalau umur orang itu udah lebih dari 1 tahun. Dan orang yang berumur 1 tahun itu biasanya belum bisa ngomong sendiri. Oleh karenanya tidak akan pernah pakai yang ong dalam bentuk singulier, pasti pluriel. Misalnya ini, mau bilang umurnya 16 tahun. J'ai 16 ans, I have 16 itu ya. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya adalah I am 16 gitu. Bahasa Prancisnya adalah I have 16 karena saya memiliki umur, kita tuh memiliki umur. J'ai 16 ans. Saya berumur 16 tahun. Oke. Kemudian ini nih yang menarik nih. Mungkin mengejutkan buat teman-teman yang belajar bahasa Prancis karena banyak orang Indonesia yang belajar bahasa Prancis nggak tahu. Bukan nggak tahu, belum tahu. Oke, jangan bilang nggak tahu, belum tahu. Kalau diajarin itu untuk nyerap ilmu baru. Bilang umur 70 tahun. Angka 70 dalam bahasa Prancis itu ada lebih dari satu istilah. Yang teman-teman mungkin udah tahu adalah ini, j'ai 70 ans. 70 itu adalah 60 tambah 10. Ya, kalau bicaranya bahasa Prancis, PP. Saya kasih tahu ke teman-teman sekalian, kalau teman-teman pergi ke negara francophone yang lain, yaitu Belgia dan Swiss. Nih, bahasa Prancis Belgia, bahasa Prancis Swiss. Itu bukan 70 istilahnya, yaitu 70 gitu. Saya sendiri nih alumni Belgia, dulu saya awalnya belajar ini 70, kemudian ketika di Belgia saya mendapati beda. Jadi teman-teman jangan menggeneralisir, ini ilmunya nih. J'ai 70 ans. Artinya ya j'ai 70 ans. Seperti itu, artinya ya sama, umur saya 70 tahun tapi dalam versi yang berbeda. Jadi selamat buat teman-teman sekalian, belajar nih ilmu baru. Menyebut umur 70 tahun bisa lebih dari satu cara, tergantung lawan bicaranya siapa. Nggak percaya? Oke, yuk mari kita tonton sama-sama nih. Ada video berita dari stasiun TV Belgia ini menggunakan 70 ans. Yuk kita tonton sama-sama. Dengarkan baik-baik. Célébrer les 70 ans de l'indépendance. Tuh kan, bener kan? 70 ans kan?
célébrer les 70 ans. Itu di Belgia tuh. Jadi terbukti nggak semuanya 70 ya. Kemudian ini untuk yang jam. What time is it? Itu juga bukan pakai how much. Jadi si combien ini tidak juga dipakai untuk itu. Yang how much, yang combien dipakai untuk apa? Nanti untuk harga, menanyakan harga itu pakainya how much gitu. Kalau di bahasa Prancis itu si combien juga dipakai untuk berapa tahun dulu tinggal di Belgia, berapa tahun dulu tinggal di Prancis misalnya gitu. Bukan untuk menanyakan jam. Nah, jam itu heure, dan heure itu adalah nom féminin, kata benda féminin, maka kita pakainya yang quelle. Kenapa? Kok singulier bukan yang plurial ya? Karena kan yang kita tanyakan jam saat ini ya, satu aja gitu, saat ini. Jadi bukan hanya ada lebih dari satu jam, tapi saat ini. What time is it now gitu ya. Quelle heure est-il? Atau boleh il est quelle heure? Quelle heure est-il? Il est quelle heure? Oke, tonton video tentang jam di ini ya, tuh description box tuh ada linknya. Oke. Kemudian kita menjawab apa? Il est 5 heures. Il est 5 heures. Misalnya ya, il est 5 heures. Sekarang jam 5. Tuh, seperti ini penulisan angkanya, hurufnya seperti ini. Heure-nya harus jadi plurial karena kalau sudah lebih dari jam 1 itu dianggap plurial, seperti umur sudah lebih dari 1 tahun itu dianggap plurial. Nah, il est 5 heures biasa. Ini yang ini nih. Il est 5 heures moins 10. Ini menarik. Kalau teman-teman mengambil ujian Delft nih, A1, A2 itu masih suka ketemu soal seperti ini. Pesawatnya pergi jam sekian. Hati-hati. 5 heures moins 10 itu jangan 5 itu adalah 5, 10 itu adalah 10. Perhatikan ada kata muangnya. Muang itu apa? Kurang. Salah satu penyebab kegagalan di listening atau comprehension oral Delft itu adalah karena teman-teman memaknainya sangat tekstual tapi lupa kata muangnya misalnya gitu. 5 heures moins 10 itu adalah jam 5 kurang 10, berarti 4.50. Fleksibel di dalam menyebut jam ya, teman-teman harus tahu 4.50 alias 4h50 yaitu adalah 5 heures moins 10. 4.50 adalah jam 5 kurang 10. Oke. Dah, ini saya kasih eksersis buat teman-teman sekalian nih, latihan. Ayo tulis di kolom komentar. Kalau kita menyebut ini il est 5h30 itu kan artinya jam berapa? 5:30 itu berapa? 3:30. Nah, sekarang kalau menyebutnya setengah 6. Sama artinya 5:30 tapi setengah 6. Gimana cara nyebutnya di bahasa Prancis? Ayo, itu eksersisnya buat teman-teman sekalian. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Saya tunggu jawaban teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan boleh tulis juga di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dan video ini tentunya kasih like-nya dong. Yuk, jangan lupa solider, bantu teman-teman yang lain yang juga belajar bahasa Prancis. Bagikan video ini yang mantap ini nih. Channel YouTube ini bagikan ke yang lain supaya mereka juga pada terbantu, tercerahkan, bisa praktek dengan mantap, dengan komprehensif, dengan benar. Oke? Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Obrol Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Soalnya teman-teman kalau gitu caranya maka tidak akan kelewatan video terbaru dari OPH. Masih banyak hal lainnya yang bisa saya bahas buat teman-teman sekalian. Jadi sampai ketemu di bahasan berikutnya. A bientôt.